Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya, Wulan, Diakon Wilayah Rawamangun C, malam ini Selasa 6 Oktober 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Kita akan membaca dari Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dan siapakah sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 29. Inilah pertanyaan ahli Taurat itu kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya bukan ingin tahu. Mungkin dia merasa tidak enak hati karena telah mengajukan pertanyaan yang ternyata bisa dijawabnya sendiri dengan tepat. Saat mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," dia sungguh tahu bahwa manusia harus mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Untuk jawabannya itu, Yesus tegas berkata, Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 28. Demikianlah jawaban Yesus atas pertanyaan mengenai cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera, "Kamu sudah tahu dan dapat mengucapkan di luar kepala, jadi tinggal melakukannya saja."
Inilah masalah utama kebanyakan manusia, tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Dan ahli Taurat itu sungguh tahu. Ketika dia lanjut bertanya, sang guru bercerita tentang seseorang baru pulang dari Yerusalem menuju Yeriko. Tuhan Yesus agaknya sengaja menampilkan Yerusalem agar terasa dekat dengan si penanya. Bisa jadi Tuhan Yesus ingin ahli Taurat itu mengidentifikasi dirinya sebagai korban perampokan itu yang ternyata diabaikan oleh imam dan orang Lewi, tetapi diperhatikan oleh seorang Samaria. Menarik pula disimak, Tuhan Yesus dalam kisah ini memakai kata kebetulan. Dalam dunia manusia, memang ada kejadian yang sengaja dan tidak sengaja. Ada yang direncanakan, ada pula yang tidak direncanakan manusia. Namun, dalam dunia Allah tidak ada yang kebetulan. Karena Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Allah mengizinkan manusia mengalami sesuatu. Imam, orang Lewi, dan orang Samaria itu diizinkan Allah untuk sama-sama melihat peristiwa itu. Bedanya, hanya satu orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Di akhir cerita, ini memang kepiawaian sang guru. Tuhan Yesus ganti bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Lukas 10 ayat 36. Ahli Taurat itu bertanya, "Siapakah sesamaku?" Namun Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah sesamanya?" Jadi pertanyaannya bukanlah siapakah sesamaku manusia, tetapi siapakah sesama dari orang malang itu. Tak bisa tidak, sesama manusia dari orang malang itu adalah orang Samaria tadi. Ahli Taurat itu dituntun beralih dari pertanyaan siapakah sesamaku menuju pertanyaan siapakah sesamanya. Ahli Taurat itu diajak untuk melakukan pemeriksaan diri. Kita, orang percaya abad 21, juga diajak Tuhan untuk melakukan pemeriksaan diri. Kita, atas seizin Tuhan, akan menyaksikan banyak peristiwa mengenaskan yang menimpa orang lain. Dan pertanyaannya masih sama. Siapakah sesamanya? Kitakah? Dan perintah Tuhan Yesus pun masih tetap sama. Pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat 37. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah, Bapa kami, harus kami akui betapa kami lebih sering mengajukan pertanyaan, siapakah sesama kami, ketimbang siapakah sesamanya.
Atau siapakah sesama dari orang yang kena musibah itu, yang membuat kami terkadang terus menimbang-nimbang berkait dengan orang yang akan kami tolong, yang tak jarang membuat kami memilih-milih. Tentu ini wajar, namun demikian, kadang kami pun hanya ingin menolong orang yang segolongan dengan kami. Di luar itu, kami lebih sering tutup mata karena merasa bukan sesama dari orang tersebut. Tuhan, tolong kami untuk belajar membuka mata kami atas peristiwa-peristiwa di sekitar kami, dan mampukan kami untuk terus menggugat dan meyakinkan diri kami bahwa kami pun adalah sesama dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk boleh melakukan sesuatu bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari nafkah akibat pandemi COVID-19. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami, sebagai sesama dari orang-orang yang menderita penyakit akibat COVID-19, kami juga rindu menyerahkan mereka ke tangan-Mu. Tuhan, tenangkan hati mereka, jangan biarkan mereka dikuasai ketakutan yang hanya untuk membuat daya tahan tubuh mereka menurun. Kiranya mereka juga boleh menjalani proses pemulihan itu dengan baik. Para keluarganya, kiranya Engkau jaga dan berilah ketenangan juga kepada mereka. Dokter, para medis, dan petugas rumah sakit, kiranya Tuhan juga beri kesabaran dalam merawat saudara-saudara kami ini. Tuhan, tolong mereka juga tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat agar terhindar dari COVID-19 ini. Para anggota keluarga, para dokter, para medis, dan para petugas rumah sakit, kiranya Tuhan juga berikan mereka ketenangan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami rindu menyerahkan pemerintah bangsa kami ke tangan-Mu. Mampukan pemerintah bangsa kami untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi warga negaranya sendiri. Mampukan pemerintah bangsa kami, baik pusat maupun daerah, mampu menjadi sesama bagi warga negaranya sendiri. Berkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini, jauhkanlah pemimpin bangsa dari sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri, atau golongannya sendiri, atau partainya sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya rencana vaksinasi massal yang akan dilakukan juga jauh dari perlakukan diskriminatif. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah doa dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.